Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita bersekutu dengan firman Tuhan lewat renungan harian di hari Kamis 21 November 2024. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Alai parbadiai hamuma Kristus Tuhani di bagasan rohamuna, totong ma hobas mangalusi ganup namanukun hamu taringo tu nahinirim ni rohamuna alai mardongan labok ni rohama dohot biar. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kondisi hati Anda hari ini? Hal-hal apakah yang Anda simpan dalam hatimu hingga saat ini? Sering sekali pergumulan hidup dan goresan luka akibat permasalahan hidup membuat kita harus menyimpan hal-hal yang menyakitkan dalam hati kita, rasa sakit, rasa benci, hingga rasa dendam. Demikianlah di dalam teks kita hari ini sedang berbicara ketika penganiayaan terhadap umat Allah meningkat selama abad pertama. Petrus menulis surat untuk menyemangati orang-orang Kristen dan memberi mereka petunjuk tentang apa yang harus mereka lakukan selama masa sulit itu. Petrus adalah saksi penderitaan Kristus dalam 1 Petrus 5 ayat 1, sehingga ia menggunakan pengalamannya menyaksikan penderitaan Kristus sebagai alat pengajaran. Di tengah nasihatnya, Petrus menulis, "Tetapi kuduskanlah Tuhan Allah di dalam hatimu, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat." Kalau kita melihat perikop ini, Petrus memulai dengan kata tetapi, sebuah konjungsi yang menggabungkan pemikiran dalam ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Dalam ayat 13 dan 14, Petrus membahas masalah penganiayaan. Dalam ayat 15, ia memberitahu kita bahwa alih-alih membalas kejahatan, seorang Kristen harus berfokus pada pengudusan Allah di dalam hatinya. Menguduskan Tuhan Allah di dalam hatimu berarti menjadikan Dia fokus pikiran kita dan menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dalam hidup kita. Ini berarti menghayati firman Tuhan sehingga kita hidup sesuai dengan setiap firman-Nya. Kemudian Petrus melanjutkan dengan memberitahu apa yang harus siap dilakukan oleh seorang Kristen dalam konteks ini. Orang Kristen harus siap memberikan pertanggungjawaban atas harapan mereka, atas alasan mereka mempercayai apa yang mereka percayai. Mengapa orang Kristen diminta untuk memberi pertanggungjawaban atas iman mereka? Karena perilaku Kristen harus berbeda. Ketika kita menjalani cara hidup Allah, teladan kita akan bersinar seperti terang di dunia yang gelap ini. Maka lewat renungan kita hari ini, kita hendak diingatkan untuk marilah kita senantiasa menjadikan Tuhan sebagai fokus dan tujuan hidup kita, dan menempatkan Tuhan dalam hati kita, agar setiap perilaku kita menunjukkan hal-hal yang benar sesuai dengan yang kita imani. Biarlah penganiayaan atau kesulitan hidup kita tidak mengubah cara hidup dan hidup beriman kita. Sama seperti Paulus dan Silas, walaupun mereka berkali-kali didera dan dipukuli, dan mereka dilemparkan ke dalam penjara yang paling tengah, serta kaki mereka dibelenggu, mereka tetap berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Masalah tetap ada, tetapi hati tetap bersuka cita dan menguduskan Allah. Amin, kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Firman-Mu yang telah kami dengarkan ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami di dalam memahami, mendengarkan, dan mengaplikasikan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami satu hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Parhalado dan jemaat HKBP Palaran mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Terlebih untuk Laura Natasia Amaris Boru Hasibuan yang berulang tahun kedua pada hari ini. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 5, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.